Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ferry Melia Santi SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Filsafat Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis hubungan manusia dengan alam pada cerpen Saudara Pohon karya Ali Mustafa, yaitu kajian ekologi sastra. Sebelumnya saya Risma Aprilia dari kelas 2B dengan NPM 231063108087. Em, Baik, sebelum saya masuk ke pokok pembahasan, izinkan saya untuk membacakan sebuah kutipan, yaitu segalanya selalu tampak mustahil sampai itu berhasil dilakukan, yang mana kutipan tersebut ditulis oleh Nelson Mandela. Baik, di sini saya akan langsung memulai. Jadi pokok pembahasan itu ada pendahuluan, ada analisis unsur intrinsik, analisis dan pembahasan hubungan manusia dengan alam, dan terakhir ada simpulan. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pendahuluan, di mana latar belakangnya yaitu banyak permasalahan yang ada di kehidupan manusia. Salah satunya ialah permasalahan manusia dengan lingkungannya, seperti penebangan liar yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Pohon ini tumbang dikarenakan kurangnya perhatian manusia dan juga faktor banyak lainnya. Dengan adanya fenomena tersebut, cerita pendek ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata. Sebagai media yang dibutuhkan oleh masyarakat, karya sastra ini dapat menyeimbangkan antara lingkungan alam dengan kehidupan sosial. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Saudara Pohon karya Ali Mustafa ini. Yang kedua, bagaimana penggambaran hubungan manusia dengan alam dalam cerpen Saudara Pohon karya Ali Mustafa. Baik, itu selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Jadi, subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah cerita pendek yang diterbitkan oleh media online basabasi.co pada tanggal 30 Juli 2021. Cerita pendek tersebut berjudul Saudara Pohon yang ditulis oleh Ali Mustafa. Kemudian ada objek penelitian ini ialah untuk menguraikan dan mendeskripsikan unsur-unsur yang ada di dalam cerita pendek, yaitu unsur intrinsik, juga untuk menganalisis hubungan manusia dan alam. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis unsur intrinsik. Nah, sebelumnya proses analisis unsur pembangun yaitu unsur intrinsik itu dilandasi oleh teori Burhanurgantoro yang terdiri atas alur, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, bahasa, eh, amanat, dan tema. Kemudian identifikasi teori Burhan ini diambil dari bukunya yang berjudul Teori Pengkajian Sastra. Baik, selanjutnya ada sinopsis. Jadi cerita pendek Saudara Pohon ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Royhan yang mempunyai keinginan memakan buah mangga yang terdapat di depan rumahnya. Akan tetapi keluarganya mempunyai sebuah keyakinan mengenai pohon tersebut, yaitu sebagai saudara dari Royhan tersebut, karena pohon mangga tersebut dijadikan tempat terkuburnya tali ari-ari anak laki-laki atau Royhan. Keinginan Royhan ini sangat kuat hingga ia melanggar apa yang dipegang teguh oleh keluarganya dan mendapatkan musibah bagi diri Royhan sendiri. Nah, pohon mangga tersebut mengalami kerusakan dan tumbang. Baik, kita lanjut. Ada 7 intrinsik. Yang pertama ada alur. Jadi, alur yang digunakan pada cerita pendek Saudara Pohon ini ialah plot lurus atau alur lurus, yaitu bisa dibilang progresif. Dalam cerita ini, cara mendeskripsikan ceritanya yaitu dengan tahapan yang berurutan setiap peristiwanya dari mulai pengenalan hingga penyelesaian. Kemudian ada tokoh dan penokohan, yaitu yang pertama ada tokoh Royhan, di mana Royhan ini merupakan tokoh utama yang memiliki karakter yang kuat mengenai hal tradisi, terus ia melanggar tradisi yang sudah ada. Kemudian ada ayah, di mana tokoh ayah ini merupakan tokoh tambahan dengan karakter penyayang, juga yakin terhadap sebuah tradisi. Dan terakhir ada teman-teman Royhan, yaitu tokoh tambahan dengan memiliki sifat suka mencuri, tetapi juga peduli dan setia kawan. Nah, di sini ada alur, di mana tahap awal, yaitu pengenalan tokoh ini, merupakan simbol dari saudara dalam simbol saudara pohon. Bisa dilihat, kemudian ada pemicu munculnya konflik, yaitu dimulai ketika ayah memberikan pernyataan larangan kepada Royhan untuk memakan buah mangga. Kemudian munculan konflik, yaitu
ketika Royhan melanggar ucapan yang diberikan ayahnya untuk tidak memakan mangga tersebut. Selanjutnya ada bagian klimaks di mana Royhan ini mengalami kecelakaan yang tidak diduga-duga sehingga membuat sekujur tubuhnya itu kesakitan. Dan terakhir ada tahap penyelesaian yaitu eh di mana akibat Royhan melanggar pesan dari ayahnya ini kemudian mengakibatkan pohon mangga tersebut tumbang. Jadi selanjutnya ada latar. Yang pertama ada latar tempat di mana latar tempat ini terdapat di halaman rumah, sawah, dan juga kamar. Kemudian ada latar waktu, malam dan pagi hari, latar sosial budaya, yaitu pedesaan yang asri dengan masyarakat yang masih memegang teguh sebuah tradisi suatu kepercayaan. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang yang digunakan pada cerpen saudara pohon ini yaitu eh, sudut pandang persona pertama atau aku menggunakan kata ganti aku untuk bisa membuat pembaca lebih terhubung secara emosional emosional dengan penceritaannya dan juga tokohnya. Kemudian ada bahasa yaitu menggunakan bahasa yang sederhana juga dapat terdapat majas-majas pada cerita pendek ini yaitu majas metafora dan hiperbola. Dan terakhir ada tema yaitu sebuah kepercayaan yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Kemudian ada yang terakhir kali. Jadi ada amanat di mana amanat dari cerita pendek ini yaitu untuk tidak langsung mengesampingkan atau tidak mempercayai sebuah kepercayaan yang sudah ada pada zaman dahulu yang telah dipegang teguh oleh orang tua karena orang tua ini akan lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan demi anaknya dan untuk melindunginya dari bahaya yang tidak kita sadari. Selain itu, pada cerita pendek ini juga tersimpan pesan mengenai pentingnya untuk menghormati tradisi yang tumbuh pada lingkungan kehidupan kita. Walaupun kita tidak percaya, setidaknya kita perlu menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh tradisi tersebut, agar tidak membawa konsekuensi yang tidak diinginkan karena hal tersebut berkaitan dengan alam yang kita tahu pasti alam ini mempunyai hal-hal yang tidak terduga yang tidak kita ketahui. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis dan pembahasan hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, hubungan manusia dengan alam. Nah, hubungan manusia dengan alam ini sangat erat sehingga tidak dapat dipungkiri. Menurut Gerald, dalam Sawijiningum tahun 2018, yaitu berpendapat bahwa ekokritisme adalah studi tentang hubungan antara manusia dengan lingkungan. Nah, hubungan manusia dengan alam atau lingkungan pada cerita pendek Saudara Pohon bisa terlihat dari kisahnya yang saling berdampingan antara tokoh yang merupakan manusia dan lingkungan alam yang direpresentasikan pada pohon mangga. Kemudian pada cerpen ini penulis berusaha untuk menyambungkan dan menghubungkan kondisi lingkungan yang mungkin diambil dari kehidupan nyata sehingga kemudian dituangkan ke dalam cerita pendek ini sehingga terlihat hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Yang kemudian ada sikap tanggung jawab kasih sayang yang kepedulian terhadap alam. Jadi cerpen ini di dalamnya memperhatikan gambaran alam melalui pohon mangga dan gambaran manusia yaitu Royhan selaku tokoh tokoh utama dan tokoh-tokoh lainnya. Kemudian, cerpen Saudara Pohon ini menceritakan tentang tokoh ayah yang sangat percaya bahwa anaknya bersaudara dengan pohon mangga yang ia tanam di halaman rumah. Nah, ayah ini selalu melarang semua orang termasuk istri dan anaknya untuk mengambil dan memakan buah eh, buah dari pohon mangga tersebut. Nah, ia sangat memperhatikan pohon mangga dan merawatnya dengan teliti sampai-sampai ia rela untuk meninggalkan pekerjaannya di sawah agar dapat menjaga kelestarian dari pohon mangga tersebut. Untuk kutipannya bisa dilihat di slide. Baik, selanjutnya ada ayah ini memperlakukan tokoh utama seperti manusia, tokoh pohon mangga ini seperti manusia, mohon maaf. Karena dianggap pohon ini ialah anaknya dan memberikan ungkapan kepedulian dan kasih sayang ayah Royhan ini terhadap alam dengan cara merawat dan membesarkan pohon mangga seperti pohon-pohon yang ada di dalam cerita. Nah, kutipannya bisa dilihat di slide ini. Kemudian ada sikap tidak mengganggu alam. Baik, cerpen ini juga mencerminkan hal tersebut, yaitu mengenai mitos pohon mangga yang dapat membuat tokoh ketakutan dan memiliki perasaan em, alam sekitarnya, yaitu pohon mangga yang diyakini oleh tokoh ayah bahwa itu adalah saudara dari tokoh utama. Bisa dilihat, nah kutipan ini, jadi
kutipan tersebut tuh penulis memberikan wawasan bahwa sebuah ari-ari yang ditanam di dekat pohon itu saudara yang mengharuskan tokoh untuk tidak memakan hasil buah pohon tersebut. Kemudian ada pelukisan latar. Nah, eh, pelukisan latar dalam cerpen Saudara Pohon ini ditandai dengan para tokoh yang berinteraksi dengan pohon yang ada di halaman depan rumah, eh kemudian belakang rumah tokoh Roy, tokoh utama juga. Kemudian tokoh utama yang bekerja di sawah menggambarkan suasana lingkungan yang ada pada cerpen ini. Bisa terlihat di dalam slide ini mengenai kutipannya. Nah, selanjutnya ada bentuk kerusakan alam oleh manusia. Nah, cerpen Saudara Pohon ini juga di dalamnya terdapat unsur-unsur pengerusakan alam yang dilakukan oleh para tokoh cerpen. Nah, ini bisa dilihat ya kutipannya. Dari aku mulai berani memetik mangga sendiri tanpa minta bantuan teman-teman. Kupikir ayah hanya menakut-nakuti aku agar aku tidak seenaknya memakan mangga. Dan bisa dibaca selanjutnya. Jadi dari ketiga kutipan ini terlihat bahwa tokoh itu terlalu memaksakan dan memanfaatkan pohon mangga secara berlebihan yang membuat pohon mangga itu berguguran daunnya, patah-patah rantingnya. Kemudian tanpa disadari hal tersebut merupakan bentuk kecil manusia melakukan kerusakan pada alam. Walaupun kita tahu pasti mungkin daun-daun itu bisa berjatuhan, mungkin dihempas angin atau daun yang sudah menguning begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian simpulan. Jadi, cerpen Saudara Pohon karya Ali Mustafa ini bertemakan mengenai tradisi atau eh, kepercayaan yang terdapat beberapa tokoh, yaitu tokoh Royhan selaku tokoh utama, ayah dan ibu, serta teman-teman Royhan yang merupakan tokoh tambahan. Kemudian ada latar tempat yang digunakan di dalam cerpen ini ialah halaman rumah Royhan, sawah, dan kamar. Adapun waktu dalam sepanjang cerita ini yaitu siang, malam, dan pagi hari. Kondisi latar sosial budayanya yaitu, em, mohon maaf, latar waktu atau waktu yang dapat dicerita pendek ini itu ada malam dan pagi hari. Kemudian ada kondisi latar sosial budayanya yaitu menggambarkan sebuah pedesaan yang asri dengan masyarakatnya yang saling masih mempercayai sebuah tradisi. Penulis menggunakan sudut pandang persona pertama aku pada cerpen ini. Nah, dalam cerpen ini terdapat bahasa bermaja seperti majas hiperbola dan metafora. Kemudian ada pesan moral yang ingin disampaikan pada cerpen ini ialah untuk tidak mengabaikan pesan yang diberikan orang tua kepada kita dan untuk tidak langsung mengesampingkan atau tidak mempercayai sebuah kepercayaan yang sudah ada pada zaman dahulu yang dipegang teguh oleh orang tua. Kemudian ada cerpen Saudara Pohon ini mengisahkan kedekatan manusia dengan alam sehingga dapat menjalin hubungan yang intens. Nah, persoalan alam disampaikan secara intens dalam cerpen ini seperti tokoh utama yang memaksa untuk memanjat pohon yang kemudian membuat pohon tersebut patah. Kemudian ada cerpen ini membahas hubungan yang dekat antara manusia dan alam, yang mana dengan kedekatan ini manusia semena-mena terhadap alam tanpa memperhatikan alamnya. Kemudian hasil temuan yaitu terdapat tiga indikator yang menggambarkan hubungan manusia, yaitu sikap tanggung jawab, kasih sayang, dan kepedulian terhadap alam, sikap tidak mengganggu alam, dan peluk keselamatan. Terdapat juga gambaran bagaimana manusia merusak alam sekitarnya demi keuntungan pribadi dalam cerpen ini. Nah, baik, selanjutnya ada daftar pustaka berikut ini. Nah, oke, kita sudah di penghujung pembahasan. Mungkin mohon maaf saya ucapkan bila terdapat banyak kekurangan, terdapat banyak kesalahan kata, penyampaian yang disengaja ataupun tidak disengaja. Em, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Verina Milesanti selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia yang sudah memberikan tugas ini sehingga saya dapat eh, lebih berwawasan lagi gitu. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.